Alin. Hadir Ibu. Tadi nggak masuk Samsul ya? Iya. Samsul Arifin namanya Bu. Itu 3 kali Samsul ini nggak masuk. Dibilangin ya nanti Agus itu temannya dibilangin. Samsul. Dan lama nggak ketemu Samsul Bu. Udah jadi ini Pak sombong dia Bu. Bawa OSIS. Ya udah ya. Udah ya. Nah sebelum kita mulai untuk ketua kelas boleh dipimpin doanya apa wakilnya boleh. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, karena kita berdoa untuk agama dan konsen kita masing-masing. Doa mulai. Selesai. Ya terima kasih buat Agus. Ada yang tahu nggak pelajaran kita hari ini itu apa? Belum tahu Bu. Belum tahu ya. Jadi, kita itu hari ini mau belajar tentang menguasai kata-kata khusus, rahasia komunikasi efektif. Baik Ibu. Kok nggak muncul komentar? Baik, selanjutnya. Nah, di sini ada definisi dan pentingnya kata-kata khusus. Mungkin dari Fadli Agus bisa membacakan definisinya. Kata-kata khusus adalah istilah yang memiliki makna khusus dalam bidang tertentu seperti sains, hukum, atau teknologi. Kata-kata ini membantu menciptakan pemahaman yang lebih dalam dan mengurangi ambiguitas dalam komunikasi. Ya, terima kasih buat Agus. Nah, untuk apa sih pentingnya itu penggunaan kata-kata ini? Penggunaan kata-kata khusus ini bisa membantu kita untuk meningkatkan akurasi, kejelasan, dan presisi dalam komunikasi. Hal ini itu penting untuk menghindari kesalahpahaman dan mencapai tujuan komunikasi dengan lebih efektif. Selanjutnya di sini ada jenis kata-kata khusus. Yang pertama itu ada jargon teknis, yang kedua ada terminologi ilmiah, dan yang ketiga itu bahasa hukum. Nah, di bagian pertama itu ada jargon teknis, istilah yang umum digunakan dalam bidang tertentu seperti algoritma dalam teknologi. Jadi algoritma itu langkah yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam teknologi seperti menginput data, menghasilkan output yang diinginkan. Kemudian yang kedua itu ada terminologi ilmiah, yang
audiens merasa terasing. Kemudian yang ketiga itu ada intimidasi, yang mana kata-kata khusus yang rumit itu dapat membuat audiens merasa tidak nyaman karena dia tidak paham gitu dengan kata-katanya. Nah, di sini ada strategi untuk memilih kata-kata khusus yang tepat. Ada 3. Yang pertama, kenali audiens. Dan yang kedua itu pilih kata yang jelas. Yang ketiga, menggunakan kata yang tepat. Yang pertama itu kita bisa mempertimbangkan tingkat pemahaman audiens Anda. Yang kedua, kita harus menghindari kata-kata yang membingungkan atau tidak umum kepada audiens agar audiens juga bisa mengerti itu apa yang kita omongin, kata-kata khususnya. Kemudian yang ketiga itu menggunakan kata yang tepat. Kita memilih kata-kata yang tepat untuk menyampaikan pesan yang diinginkan. Nah, di sini ada contoh-contoh penggunaan kata-kata khusus yang efektif. Yang pertama itu teknologi, penggunaan kata seperti algoritma dalam pembahasan teknologi. Nah, tadi kan sudah dijelaskan algoritma itu langkah yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam teknologi seperti kita menginput data. Kemudian yang kedua itu ada istilah-istilah medis seperti diagnosis dan prognosis dalam laporan kesehatan. Nah, pasti kita sudah tidak asing dengan yang namanya diagnosis ya dalam kesehatan. Kemudian yang ketiga itu ada hukum, penggunaan kata-kata hukum seperti kontrak dan hak cipta dalam dokumen hukum. Kemudian di sini materinya sudah habis. Nah, setelah ini Ibu akan memberikan kalian tugas. Minggu kemarin Ibu sudah menyuruh kalian untuk membagi kelompok ya? Sudah Ibu, sudah dibagi belum kelompoknya? Sudah. Ini kelompok berapa? Kelompok 1 ini? Kelompok 2 Ibu. Nah, jadi nanti itu ada tugas kelompok dan tugas individu. Yang mana tugas kelompok itu kalian mencari daftar 10 kata aja, kalau 20 kebanyakan. 10 kata khusus atau istilah terkait topik yang dipilih. Nanti dari kelompok 1 5 dan dari kelompok 2 itu 5 untuk membacakannya ke depan. Baik, kemudian enggak, kalian cari aja dulu, nanti untuk penugasan individu Ibu akan jelaskan lagi. Kelompok 5 sudah jelas ya? Kelompok Alin sudah Ibu. Untuk kelompok Dimas. Baik, perwakilan dari kelompok siapa yang mau maju duluan? Saya, Bu. Ya, baik. Agus kenapa Agus? Agus mengantuk Bu karena semalam begadang nonton bola. Kirain Agus lagi sedih. Baik, ini terima kasih. Ini hasil diskusi dari kelompok kami
timbul dalam cerpen. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan bersama. Baik, Dimas. Baik, untuk kelompok selanjutnya. Baik Ibu. Baik Ibu, izin menyampaikan hasil diskusi kelompok 2. Saya Dewa Ayu. Saya akan menyampaikan 5 contoh kata khusus yang sudah kami cari dan kami temukan. Yang pertama itu ada puncak konflik. Puncak konflik itu titik tertinggi ketegangan atau ketegangan dalam cerita. Yang kedua ada resolusi. Resolusi adalah penyelesaian masalah atau konflik. Yang ketiga ada point of view atau sudut pandang. Sudut pandang itu adalah perspektif dari mana cerita itu diceritakan. Yang keempat ada dialog. Dialog itu adalah percakapan antara tokoh dalam cerita atau novel. Dan yang terakhir atau kelima simbolisme adalah penggunaan simbol atau benda yang memiliki makna lebih dalam. Baik Ibu, itu 5 contoh kata khusus. Mohon maaf bila terdapat salah kata. Baik, terima kasih untuk Dewa. Boleh beri tepuk tangan. Nah, selanjutnya itu untuk penugasan individu. Kalian mengerjakannya cukup di rumah, kumpulkannya di pertemuan selanjutnya ya. Jadi tugasnya itu kalian mencari 5 kata atau istilah yang belum kalian kuasai sepenuhnya atau yang belum kalian mengerti, yang masih bingung gitu ya, dalam topik novel gitu. Baik, sudah paham semuanya dengan penugasan individu? Sudah Ibu. Sudah Ibu. Baik, berarti Ibu cukupkan kelas kita hari ini. Sebelum Ibu akhiri, mungkin untuk ketua kelas boleh dipimpin doa. Oke, baik. Sebelum kita menyelesaikan pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa untuk agama masing-masing. Semoga ilmu hari ini bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Oke, berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Jangan lupa tugasnya ya. Iya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Guslinar Pramudia dengan NPM 2213041045. Di sini saya sebagai observer lisan dari Saudari Nanda Salsabila. Saudari Nanda Salsabila telah melakukan keterampilan mengajar, yaitu mengajar kelompok kecil dan individual dengan sangat baik. Saudari Nanda Salsabila dalam menerapkan keterampilan ini telah memperhatikan beberapa hal, yaitu menunjukkan kehangatan, kepekaan, dan mendengarkan respon peserta didik dalam mengajar. Kemudian, Saudari Nanda Salsabila sebelumnya telah menetapkan tujuan kegiatan pembelajaran yang dilakukan, kemudian merencanakan kegiatan pembelajaran dengan mempersiapkan, yaitu mempersiapkan materi yang ditayangkan melalui Smart TV atau LCD atau proyektor, kemudian memberi nasihat kepada peserta didik dan melakukan, yaitu dengan memberikan sebuah penugasan kepada peserta didik. Dan dalam memberikan penugasan tersebut, sebelumnya Saudari Nanda Salsabila telah melakukan memberikan arahan mengenai tugas yang diberikan. Namun mungkin Saudari Nanda Salsabila perlu diperhatikan dalam beberapa hal, yaitu menantang peserta didik untuk berpikir dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian Saudari Nanda Salsabila juga perlu mungkin mendorong kembali peserta didik untuk mengemukakan pendapat peserta didik. Kemudian itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.